Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Mission Process kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan mencari tahu kira-kira apakah ada pesan penting dari malaikat pelindung kalian atau spirit guides kalian ke teman-teman saat ini. Mungkin ada yang perlu kamu dengar hari ini, kali ini, saat ini. Tapi sebelumnya, aku perlu mengingatkan kalau video ini tetap akan jadi general reading. Dan karena video ini general reading, jadi kalau kamu rasa nanti pesannya nggak resonate buat kamu, nggak apa-apa banget. Mungkin video ini memang ditakdirkan bukan buat kamu. Tapi kalau misalnya kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Komen kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu atau teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Prestige. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya kalian adalah penonton baru, dan follow juga akun sosial media Lesion Prestige yang lain yang pasti akan aku cantumkan di kolom deskripsi ini, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Oke, kali ini aku sudah pre-shuffle, aku sudah menyediakan 3 opsi kartu Oracle Card. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Lalu kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, atau opsi nomor 2 yang ini, atau opsi nomor 3 yang ini. 1, 2, 3. Oke. Kalau misalnya teman-teman sudah memilih, kita akan mulai dari opsi nomor 1. Nanti akan aku bacakan kartunya, aku bacakan pesannya buat kalian. Kita mulai dari opsi nomor 1. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Hai kamu yang terkasih. Kami memiliki sebuah berita yang ingin kami memiliki sebuah berita atau hal baik yang ingin kami bagikan kepada kamu. Kamu adalah seseorang yang sebetulnya jago atau mahir dalam memanifestasikan apa yang kamu inginkan. Tapi mungkin kamu bahkan tidak menyadari hal itu. Akan selalu ada banyak kecukupan untuk segala hal dalam hidupmu yang kamu butuhkan. Entah itu uang, kesempatan, cinta, kebaikan, dan lain sebagainya. Jadi, apapun yang mungkin kamu minta, panduan terkait apapun, milikilah iman dan bukalah dirimu terhadap banyak kesempatan, banyak peluang, atau bahkan banyak cara di mana semesta akan mengirimkan kelimpahan dan kecukupan dalam hidupmu. Yakinlah bahwa Tuhan dan semesta itu adalah satu-satunya sumber atas apa yang kamu butuhkan. Semesta selalu merefleksikan kembali kepadamu apa yang kamu percayai. Jadi, kapanpun kamu mulai merasa seakan kamu jatuh ke titik rasa cemas, merasa tidak berharga, atau bahkan merasa tidak berdaya, kamu akan ditunjukkan segala bentuk ilusi seakan semua ketakutanmu itu nyata. Tapi faktanya dan kebenarannya adalah semesta itu selalu berkelimpahan. Dan kamu akan selalu dan pasti dicukupkan. Kamu cukup. Dan kelimpahan itu adalah bagian dari cerita hidupmu. Kalau kamu membayangkan suatu hal secara konsisten dan terus-menerus dengan komitmen, dan kamu mempercayai sebagai fakta dalam hidupmu, kamu bisa dan kamu pasti mampu menciptakan itu. Kamu adalah seorang yang mampu memanifestasikan atau mengusahakan harapan kamu, dan percayalah kalau kamu sudah berada di jalur yang tepat. Tetap percaya ya. Lalu kamu akan melihat hasilnya. Kami sangat mencintaimu selalu dan setiap hari. This is nice. Oke. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1, malaikat pelindung kalian tuh pengen bilang kalau misalnya mungkin kamu saat ini mungkin kamu saat ini lagi di titik sangat-sangat overthinking,
Atau kamu memang punya kepribadian atau punya karakteristik yang gampang banget overthinking. Tapi malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kalau udah deh, gak usah terlalu khawatir, gak usah terlalu anxious atau cemas berlebihan. Semuanya akan baik-baik aja. Hati-hati dengan pikiran kamu, hati-hati dengan mindset kamu, karena we attract what we are. Kita akan selalu menjadi magnet untuk menarik apa yang selaras dan sejalan dengan apa yang sudah matching dengan vibrasi kita dan apa yang sudah kita percayai. Kalau kamu percaya kamu bahagia, kebahagiaan yang akan datang dan hadir dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu percaya saya susah, saya sulit, saya menderita, saya galau, saya kesulitan buat mendapatkan cinta, nah otomatis pikiran-pikiran negatif itu yang akan termanifestasikan dan kejadian, karena itu yang kamu percayai. Dan malaikat pelindung kamu mau agar teman-teman bisa melatih diri, jaga pikiran, jaga mindset, supaya kamu tidak ujungnya terobsesi pada hal yang salah, atau kamu tidak ujungnya malah terjebak dalam mindset yang nantinya hanya akan mencelakakan dirimu sendiri. Oke? Karena nomor 1 sudah, atau pesan buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan buat teman-teman yang pilih, kok nggak mau, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih. Di bumi, manusia menceritakan tentang hidupnya melalui cerita-cerita dan akan terus menciptakan cerita-cerita baru berdasarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah dia bagikan. Dan pada akhirnya, ketika ada pola yang terjadi berulang-ulang kali terus-menerus, pola atau situasi itu akan menjadi cerita utama yang selalu terus kamu ceritakan, entah kepada dirimu sendiri, bahkan juga kepada dunia. Jadi, untukmu bisa menjawab apa yang kamu tanyakan, kamu perlu untuk menjadi rapuh. Dan kamu perlu mendengarkan ceritamu ketika memang sudah tiba waktunya untuk kamu menceritakan hal itu. Tanyakanlah, kenapa kamu mau menceritakan hal itu? Apakah itu betul-betul fakta? Apakah itu betul-betul kebenaran? Atau apa yang sebetulnya menjadi fakta dan kebenaran? Bisakah kamu menceritakan atau melihat fakta dan kebenaran yang sebetulnya ingin semesta sampaikan dalam segala situasi? Bisakah kamu melihat kebenarannya dalam cerita alur hidupmu? Dan bisakah kamu memahami dan melihat bagaimana segala cerita itu saling terkoneksi dan mempengaruhi satu sama lain? Semesta itu suka cerita karena mereka adalah blueprint atau cetak biru dalam proses penciptaan kembali. Jadi, ceritakanlah cerita yang kami tahu itu merupakan fakta dan kebenaran tentang kamu. Cerita tentang keberanian, cerita tentang rasa syukur, dan cerita tentang kejujuran. Ceritakanlah cerita yang mampu memotivasi tentang kedamaian, keselarasan, ketenangan, kebijaksanaan, keanggunan, dan cinta. Kamu akan mengalami banyak hal dan bagaimana duniamu akan berjalan dan bekerja sesuai dengan cerita yang kamu sampaikan dan apa yang kamu ceritakan. Jadi, pastikanlah cerita yang ingin kamu ceritakan itu adalah suatu hal yang nantinya layak kamu banggakan. Kami sangat mencintaimu dengan tulus dari sini. Oke. Teman-teman yang pilih nomor 2 ini, secara atau nggak sadar, kamu punya tendensi overthinking. Kamu punya tendensi overthinking yang mungkin bisa dibilang parah, sadar tidak sadar.
Dan itu sebetulnya membuat kamu terjebak dalam pola khawatir, gelisah terus. Dan kecemasan atau kegelisahan dan sikap dan tendensi overthinking itu yang malah aku bisa bilang jadi batu sandungan buat kamu. Malaikat pelindung kalian tuh mau kamu bisa melatih pikiran kamu, bisa melatih mindset kamu, bisa melatih mental kamu, dan berhentilah berpikir bahwa kamu adalah korban dari masa lalumu yang mungkin kurang mengenakan, atau kamu adalah korban dari kejahatan orang lain. Ingatlah kalau segala hal itu pasti saling mempengaruhi. Dan ketika misalnya Tuhan mengirimkan orang buat hadir atau buat masuk dalam hidup kamu, ya beliau sudah merestui. Beliau sudah mengizinkan supaya kalian bertemu. Beliau sudah mengizinkan supaya ada interaksi. Beliau sudah mengizinkan supaya ada alasan kenapa kalian bertemu. Ada alasan kenapa kamu perlu ketemu orang itu dan perlu menjalani pengalaman-pengalaman apa yang mungkin sudah kamu jalani. Dan malaikat pelindung kamu tuh pengen bilang kalau you don't have to overly worrying about everything. Kamu gak perlu terus-terusan khawatir tentang segala hal. Kamu bisa memilih loh. Kamu mau punya mindset warrior atau warrior. Kamu mau punya mindset survivor atau punya mindset korban atau mindset victim. Kamu mau punya mindset dikenal sebagai orang yang terlalu cemas atau mudah panik, mudah gelisah dan lain sebagainya, atau kamu pengen dikenal sebagai pribadi yang aku bisa kok melewati masalahku, aku bisa tangguh melewati masalahku, aku bisa berani melewati masalahku, dan aku juga bisa tangguh menghadapi masalahku. Aku gak dikalahkan oleh masalahku. Aku bukan korban, tapi aku orang yang berani menghadapi masalahku. Nah, malaikat pelindung kamu tuh mau agar kamu bisa melatih pikiran kamu dalam menghadapi apapun masalah hidup yang mungkin memang sedang kamu jalani. Karena semuanya akan baik-baik saja. Oke? Mungkin akan terkesan klise, tapi aku betul-betul merasakan teman-teman yang pilih nomor 2 ini, malaikat pelindung kamu tuh pengen kamu gak terjebak dalam pola overthinking yang ujungnya malah merugikan dirimu sendiri. Karena nomor 2 sudah, kita lanjut buat yang terakhir. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesan buat kalian. Hai kamu yang terkasih. Memberi tanpa pamrih itu adalah obat yang manis dan bisa memberikan cahaya serta kehidupan, dan juga penuh keindahan yang nantinya perlu kita jalani, yang nantinya perlu kita miliki, yang nantinya perlu kita hargai setiap waktu seumur hidupmu. Setiap saat yang perlu kita maksimalkan setiap saat. Saat ini, kamu sedang diminta untuk menjadi lebih murah hati. Lepaskanlah semua hutang, atau lepaskanlah semua tanggung jawab, atau lakukanlah sebuah kebaikan saat ini kepada siapapun tanpa kamu ingin meminta balasan apapun, tapi kamu mau melakukan itu hanya untuk berbuat baik. Dan kamu akan melihat bagaimana kebaikanmu itu nantinya akan berbalas dengan sangat cepat. Kami mengetahui bahwa ini mungkin tidak akan berlangsung dalam cara atau dalam proses pertukaran yang kamu duga atau secepat yang kamu mau. Jadi dalam prosesnya,
Turunkan ekspektasi kamu, tapi tetaplah percaya kalau mujizat itu pasti ada. Dan ketahuilah bahwa semesta pasti akan punya cara-cara uniknya untuk mengirimkan keajaiban ke dalam hidupmu, walaupun mungkin keajaiban ini tidak terasa terkait atau tidak terasa berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang kamu berikan. Tapi percayalah kalau kebaikan-kebaikan itu akan saling terkoneksi dengan satu sama lain. Semakin kamu berusaha untuk memberi dari kemurahan hati, semakin juga hatimu akan bertumbuh. Semakin juga banyak cinta dan kelimpahan yang akan kamu alami. Kami selalu mengetahui bahwa seseorang akan masuk ke dalam hidupmu. Kami sudah mengetahui kalau seseorang akan masuk ke dalam hidupmu, dan mereka akan memberikan tawaran yang murah hati atau kebaikannya kepadamu. Ambillah, dan percayalah kalau kamu berhak untuk mendapatkan itu. Dan kamu layak untuk mendapatkan itu. Kamu juga perlu untuk menerima, bukan hanya memberi. Kami sangat-sangat mencintaimu dari sini. Oke, aku rasa teman-teman yang pilih nomor 3 ini sudah sadar kalian tuh sangat-sangat murah hati, sangat suka berbagi. Tapi mungkin ada masanya kamu takut buat berbagi atau takut buat memberi, entah itu memberi waktu, memberi uang, memberi tenaga, atau memberi cinta, bahkan memberi ilmu ke orang lain, karena kamu takut gak berbalas, atau kamu takut dimanfaatin. Karena mungkin di masa lalu kamu juga pernah dimanfaatin. Tapi malaikat pelindung kalian tuh pengen bilang kalau misalnya kita gak akan pernah kekurangan ketika kita memberi. Kita gak akan pernah kekurangan ketika kita berbagi. Dan walaupun mungkin apa yang kamu bagikan atau apa yang kamu berikan itu gak bisa langsung dibalas oleh penerimanya, tapi percayalah kalau Tuhan dan semesta akan punya caranya untuk membalas kebaikan dan kemurahan hati kamu. Tapi jangan sampai kamu mau memberi hanya untuk supaya dibalas. Latih dirimu untuk bisa bersikap tulus. Latih dirimu untuk bisa berbuat kebaikan tanpa pamrih. Latih dirimu untuk bisa memberi dengan ikhlas. Dan latih dirimu juga untuk bisa menyadari kalau semakin kamu memberi, semakin imanmu juga dilatih. Semakin kamu berbuat baik, semakin kamu sadar kalau misalnya ya kamu gak akan kekurangan. Kamu gak akan kekurangan dalam segala situasi. Pasti semesta akan punya caranya untuk mencukupkan kebutuhan kamu. Dan mungkin akan ada orang yang datang dalam hidup kamu, datang dalam cerita kamu, dan menginspirasi kamu kalau berbuat baik itu adalah bagian dari kehidupan kita kok, gak perlu takut. Mungkin ada yang mau kasih kamu hadiah, atau ada yang mau kasih kamu saran, ada yang mau kasih kamu inspirasi. Dan pengalaman ini atau kehadiran orang ini yang akan membukakan mata kamu kalau oke, we could be kind every time. Kita bisa kok berbuat baik pada siapapun. Dan kita perlu menyeimbangkan kapan kita harus menerima dan kapan kita harus memberi. Supaya balance. Kapan kita perlu giving dan kapan kita juga perlu receiving. Tapi sama aku pengen ngingetin ke teman-teman yang pilih nomor 3 yang terakhir ini. Nggak ada manusia yang kekurangan cuman karena dia berbuat baik. Oke. Aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau gitu, berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan dari opsi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah disampaikan. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kamu atau siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Lesion Prestige. Karena nomor 3 sudah, nomor 2 sudah, dan nomor 1 juga sudah. Berarti semua pesan yang perlu aku sampaikan sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan
Bye-bye. God bless. I love you guys so much.